Kenapa ibu tidak pernah cerita kalau pedang merah milik Romo? Rimba persilatan heboh mencarinya. Tidak tahunya di sini. Ibu, rasanya aku tidak pernah sebahagia seperti hari ini. Ternyata akulah pewaris pedang merah yang maha sakti. Ibu pernah melihat kesaktian pedang ini? Belum. Bapakmu belum pernah memakainya. Kalau begitu, bisa jadi cuma omong kosong. Bualan yang terlanjur kondang. Bapakmu pernah menyaksikan kesaktiannya. Saya mohon diri, Bu. Kalau tidak terpaksa, pedang ini jangan dipakai. Baik, Bu. Itu pesan Romomu. Utari, siapa lelaki pilihanmu tadi? Sudah kulupakan, Bu. Boleh tahu namanya? Tidak ada gunanya. Siapa tahu mencarimu kemari. Ngaku sudah berbaikan, padahal cuma memata-matai. Siapa? Dia tidak akan sempat kemari. Dia akan kubunuh, sekaligus adik perempuannya yang congkak. Anak itu sekarang jadi liar. Tinggal 2 hari lagi, batas waktu yang kita tentukan. Tapi Gata belum muncul juga. Orang itu masih juga semaunya sendiri. Kakang Kutawa, kalau sampai batas waktu tidak muncul, apakah tetap kita kenakan sanksi? Iya. Dan kalau dia mengacaukan rencana kita, berarti dia musuh yang harus dibasmi. Selamat siang, paman-paman. Mari, Utari. Kau disuruh Paman Mugata. Tidak, saya dari Bukit Sorban, menjumpai Ibunda Sekar Alim. Ada pesan untuk kami? Tidak, Paman. Ibu memberi saya pedang merah sebagai senjata andalan saya. Wah, sudah kumpul semua di sini. Kapan kita menyerang Keraton Madangkara, Paman? Kita tunggu saat yang tepat. Kapan? 2 hari? 3 hari? Kita lihat dulu kekuatan kita, kekuatan musuh kita. Kemudian, cara untuk menghadapinya. Rasanya belum dalam waktu dekat. Paman terlalu jelimet. Saya punya senjata andalan. Dengan pedang ini, musuh yang tangguh pun tidak akan mampu bertahan. Pedang merah jodoh pedang biru. Wah, kekalahan Kuntala sudah dekat. Ya, mudah-mudahan pedang biru juga segera muncul. Kita jangan terlalu yakin dengan cerita-cerita burung. Kalau cerita itu benar, tentunya pedang itu sudah disatukan oleh Kakang Panglima Pernawa saat perang melawan Kuntala. Tapi Paman, apakah Romo tahu di mana pedang itu? Ibumu tidak pernah bercerita? Tidak. Utari, memegang pusaka sakti tidak berarti kau lantas di atas segala-galanya. Kau perlu tabah, berpikir jernih dan bijaksana. Sebab akibatnya nyawa melayang. Nyawa musuhmu atau nyawamu sendiri. Kita tidak akan pernah merdeka kalau Paman tidak mau berubah. Paman, saya sudah mulai dan tidak akan surut. Kita berjuang dengan cara kita masing-masing. Utari, suruh Paman Mugata cepat kemari. Kami tidak mau bergabung dengan pengecut.
Hebat, Mantili. Kau dapat mengenali mereka, Mantili? Tidak, Bukan dari kelompok perjuangan. mungkin. Tapi mungkin juga maling biasa yang memanfaatkan suasana keruh ini. Terima kasih sekali, Mantili. Kau sehebat ramamu. Tuh, betul kan Kakang? Coba kalau tidak ada Mantili. Penjahat itu pasti sudah melukai kita berdua, Kakang. Kita harus lebih waspada. Sebagai orang Kuntala, saya harus membela Kuntala. Tapi mata hati saya mengharuskan untuk berbuat lain. Sasaran kita jelas. Bangsa Kuntala yang sudah bejat budi pekertinya. Dan ulah kelompok Gata yang memaksa kelompok perjuangan bergerak sebelum matang. Sedangkan pasukan Kuntala sudah siaga penuh. Serba salah. Kalau begitu, kita jadi penonton saja. Dosa Mantili. Melihat manusia saling menghancurkan tanpa ambil peduli. Jadi, sikat dua-duanya. Itu artinya kita sama dengan mereka. Aku punya gagasan. Kau harus jadi senopati kerajaan Kuntala dan bertugas di sini. Itu supaya bisa mempengaruhi manusia-manusia bejat untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Belum pernah ada senopati wanita di Kuntala? Kaulah yang pertama. Salah kaprah. Kemampuanmu yang akan membuatnya. Apa alasanku? 1001 alasan boleh kau pakai. Baiklah,
Kalau aku berhasil jadi senopati, berhasil mempengaruhi, akhirnya bangsaku sadar, toh bangsa Madangkara akan tetap menuntut kemerdekaan. Perang tetap akan pecah. Apa ini tidak sia-sia? Tidak. Tergantung sampai sejauh mana kau memengaruhinya. Jika kita hidup saling menghargai, maka perang tidak akan pecah. 3, 4, 5, 6, 7, Selamat datang, Brahma. Maaf, saya datang seperti pencuri. Kau memang sakti, Brahma. Bisa menembus penjagaan yang sangat ketat. Juragan juga bisa mengetahui kedatangan saya tanpa menoleh. Tumben datang. Ada yang penting? Ada pegawai Kuntala yang diam-diam menyusup kemari. Kaspar, coba lihat ke depan. Inilah akibat ulah Gata. Kami semua harus bekerja keras karena harus berpacu dengan waktu. Sebaiknya kita ambil saja hikmahnya. Ada perkembangan baru. Senopati Raksa terbunuh. Pasukan Kuntala akan mengadakan pembersihan. Dan Di Ajeng Mantili pulang ke Kuntala, diangkat jadi senopati. Kelak kemudian hari bertugas di sini. Temenggung Gardika mengundang 3 pendekar sakti, si Cebol, si Gemrot, dan si Lidi. Kita sudah harus mulai bermain. Brahma, kau tahu tentang Mantili? Itu saya yang mengatur. Pernah dengar nama 3 pendekar tadi? Belum. Mungkin mereka pendekar dari seberang. Utari akan kena batunya. Utari membawa pedang merah. Oh. Dari mana dia dapat, juragan? Diberi oleh ibunya. Diberi berarti bukan haknya.
Brahma. Kau bersyukur, Brahma. Ya, saya bersyukur masih hidup, masih bisa bertemu kakek. Saya yakin kakek telah memberikan tenaga baru pada saya. Aku cuma mengetuk jantungmu yang lelah. Memang, kini kamu memiliki tenaga baru yang ampuh. Tapi bukan dariku. Lalu? Dari pedang biru. Jangan bercanda, Kek. Saya hampir dibakar pedang biru. Iya. Pada peristiwa tadi itulah khasiat yang terdapat dalam pedang biru masuk ke tubuhmu. Kau akan tahan terhadap segala macam cuaca. Kau bisa mengerahkan hawa panas dan hawa dingin semaumu. Tapi tubuhmu juga dapat menahan panas dan hawa dingin yang menyerang dengan sendirinya. Pantas. Saya tidak merasakan dingin seperti kemarin. Kenapa tidak dari dulu kakek menyuruh saya untuk menyerap khasiat isi pedang itu? Karena kau baru betul-betul menguasai pernapasan pranayama dan banyu lindang kemarin. Kok dingin, Kek? Betul, Kek. Saya tidak merasakan kedinginan yang berlebihan seperti tadi. Tapi kenapa pedang itu kadang-kadang mengeluarkan hawa panas, kadang-kadang mengeluarkan hawa dingin? Khasiat asli pedang biru adalah hawa dingin. Sedangkan hawa panas adalah tamu yang numpang menunggu kandang yang cocok. Rupanya kaulah kandang yang cocok untuknya. Kalau keduanya bisa masuk ke dalam badan saya akan menjadi orang yang tangguh. Jangan serakah. Pedang itu belum waktunya jadi besi tua. Kau masih perlu ditemani beberapa tahun lagi.
sampai ketemu jodohnya, pedang merah. Sebaiknya jangan dipertemukan. Saya tidak ingin pedang ini jadi besi tua. Harinya akan tiba. Dan pada saat itu, jangan sekali-sekali kau melawan takdirnya. Diberi berarti bukan haknya. Pedang itu milik Kakang Bernawa. Berarti hak Utari. Karena ia ahli waris satu-satunya. Guru saya pesan, pedang itu akan diambil sendiri oleh pemiliknya. Ini penyimpangan. Kita adalah pelopor. Kita telah berhasil membuat penjajah tidak aman. Gerakan kita juga membuat Paman Gotawa bersiap diri. Setelah tinggal di hutan, dia baru bisa merasakan bahwa sesungguhnya hidup ini sulit dan membosankan. Tidak sebelumnya, sebagai seorang juragan yang berkecukupan, dia tidak pernah merasakan penderitaan dan kemiskinan secara langsung. Apa rencana kita malam ini? Semula, saya ingin membunuh Brahma dan Mantili. Tapi rupanya sudah diamankan ke Kuntala. Jangan turuti dendam pribadi, Utari. Bagaimana dengan 3 pendekar bayaran itu? Jangan takut. Ada pedang merah. Kita serang dengan kekuatan penuh dan siap untuk mati. Kita tidak akan membawa yang terluka apabila keadaan gawat. Kita bunuh diri sebelum jadi tawanan. Kita bunuh Kartika malam ini. Dan dengan kematiannya, maka negara Kuntala pun akan terguncang.
kedoknya? Saya Kanjong. Ada yang mengenal dia? Mereka tak lebih dari perampok. Buang mayatnya di hutan. Biar jadi santapan binatang buas. Ayo, kita bawa ke Bukit Sorban. Kenapa kau nak? Utari anakku. Rahyo Maratani. Siapa yang membunuhnya? Pendekar sewaan Tumenggung Gardika. Pedang merahnya jatuh ke tangan mereka. Kami tak mampu mengambil. Bahkan Utari terbunuh karena tidak dapat menguasai daya pedang merah. Aku percaya bahwa Kelaliman akan hancur oleh kebajikan. Tapi rasanya belum untuk kali ini. Untuk itu, jangan kita paksakan diri untuk perang habis-habisan. Sejarah negeri ini tidak boleh dihapus oleh penjajah.
Bolehkah aku berharap Kakang Bernawa? Tentu. Mudah-mudahan Yang Widi memberimu keselamatan. Kalau aku selamat, itu berarti kita menang di Ajeng. Dan Utari akan punya saudara lagi? Utari akan punya banyak saudara. Saudara yang sehati dan seperjuangan. Hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang keras dan mungkin sangat melelahkan. Romo. Utari. Utari. Aku yang salah. Aku penyebab kematianmu, Utari. Gutawa. Cepat ambilkan air. Ambilkan air. Maaf Gutawa, aku mengacaukan rencanamu. Mana Utari? Tewas. Utari tidak bisa menguasai pedang merah. Malah tenaganya terisap. Ia lumpuh dan selamat berjuang. Bersatulah. Mari kita makamkan dia sebagaimana seorang pejuang. Angkat dia. Yang berhak, dia akan mengambilnya. Biarkan. Penyerang gelap lagi.
Betul, Kanjeng Tumenggung, perempuan. Kira-kira umur 50 tahun. Mungkin guru tari. Kenapa sampai lolos? Kalian kalah sakti. Kanjeng Tumenggung, kami malu membunuh perempuan terus. Tidak ada alasan. Tumbas memberontak. Tanpa pandang bulu. Bu, Mantili. Bikin kaget saja kamu, Mantili. Bunga itu untukku ya, Bu. Memang ini untukmu. Tapi, kalau Baginda mengabulkan permohonanmu, Kalau tidak, akan kutaruh di jambangan kamar tidurmu. Tapi, kamu boleh memegang kalau sudah ada di sana. sinilah, Bu. Bu, bunganya untukku, Bu. Bu, bunganya, Bu. Sudah, Mantili. Nanti putus napasnya. Bu. Ada tamu. Maaf. Bagaimana? Berhasil? Ambillah. Monggo, anak Mas. Baginda mengabulkan permintaan saya, Bu. Ini, Bu. Tidak jadi, Bu. Mantili, kenalkan ini Raden Samba, putra Pangeran Karna dari Kenala. Salam, Bibi. Kakang Samba sedang belajar keprajuritan di sini? Tidak. Saya sedang belajar menggambar. Raden Samba ahli gambar. Nah, nanti kalau kau mau membangun rumah, bisa minta digambarkan. Mari, anak Mas, kita bicara di depan. Mantili, kau minta izin ibumu. Ya. Raden Samba orangnya sangat sopan. Mantili, Baginda memberi pekerjaan apa? Aku mohon seperti saran Kakang Brahma. Senopati? Boleh kan, Bu? Boleh. Tak boleh pun, kamu pasti nekat. Bu, saya mohon restu. Ya, aku restui. Semoga apa yang kau anggap baik akan berbuah baik, seperti keinginanmu. Besok saya harus diuji. Mana Tambak Segoro, Romo? Di balik bukit sana. Untuk sampai di sana kau harus melewati 4 tahap ujian. Dan setelah kau lewati Tambak Segoro, kau harus lewati 4 tahap ujian. Romo pernah sampai ke sana? Belum. Aku cuma sampai di tahap 6. Di tahap 7 aku gagal. Karena itu, aku hanya mendapat pangkat petinggi, setingkat di bawah Senopati. Bukankah Romo dulu Senopati? Iya, karena pengabdianku yang lama dan jasaku ikut memajukan negara. Lantas, siapa yang pernah berhasil melewati 9 tahap itu, Romo? Belum ada. Lalu, Panglima Rongka? Beliau sangat dikdaya, tapi cuma sampai di tahap 8. Mantili, kau tidak usah memaksakan diri. Berhentilah di tahap 7. Maka kau sudah berhak mendapat pangkat Senopati. Saya akan terus sambil menguji kemampuan saya. Syukur-syukur bisa melebihi Panglima Arya Rongka. Kau sudah siap? Sudah, Romo.
Minggir. Gotawa, mana tanggung jawabmu? Kau lupakan amanat Kakang Bernawa untuk mengasuh Utari. Kau biarkan dia jadi liar. Kau yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tidak mau menerima nasihatku, malah menentang dan menghinaku. Orang tua macam apa kau? Tidak bisa mengatasi gejolak anak muda. Sekaralim, mungkin aku salah. Tapi kau juga. Kenapa kau berikan pedang itu tanpa mengukur kemampuan anakmu? Kau tahu itu. Kenapa tidak mencegahnya? Berdebah. Terimalah sembah bakti saya dan Ayu. Saya turut berduka cita atas Utari. Siapa kau anak muda yang perkasa? Saya Brahma dan Ayu. Brahma? Benar. Panglima dari Jamparing. Saya mohon maaf telah lancang mengganggu dan Ayu. Kalau saja Brahma sudah besar, dengan pedang itu di tangannya, bisa meringankan bebanku. Saya juga panglima katanya. Madangkara juga membutuhkan seorang panglima di masa datang. Itu pedang biru. Benar, Denayu. Saya tidak pernah berpisah. Kau bijaksana. Benar kata Kakang Bernawa. Jika saja saat itu kau sudah besar, dengan pedang biru di tanganmu, kau akan meringankan bebannya. Barangkali negeri ini tidak akan dijajah Kuntala. Ini perjalanan sejarah yang tak dapat dielakkan. Sudah lama kenal Utari? Belum. Kami kenal waktu kami sama-sama menumpas manusia aneh di desa Halimun. Tapi belakangan ini, Utari membenci saya karena saya dianggap memihak Kuntala. Jadi, Koka itu? Benar. Kalau saja dia masih hidup, aku bisa menjelaskannya bahwa dia telah memilih lelaki yang tepat. Semua ini karena dari aku. Rasanya aku bisa gila kehilangan Utari. Bukan kau saja yang kehilangan Sekaralim. Kita semuanya kehilangan. Tetapi kami semua juga terkena akibat perbuatannya. Ya. Ya. Apapun yang mereka lakukan adalah pengabdian yang ikhlas demi bangsa dan negaranya. Karena itu, jangan disia-siakan. Kita lanjutkan yang sudah dimulai. Itu sama dengan bunuh diri. Mana mungkin kita bisa menang? Prajurit kita baru setengah matang, sedang mereka kuat dan jumlahnya berlipat ganda. Belum meriamnya. Pantas Utari lari darimu. Gotawa, kita harus mulai bergerilya. Di sini ada panglima yang sakti mandraguna melebihi Kakang Bernawa. Siapa? Panglima dari Jamparing. Saya belum apa-apa. Utari banyak cerita tentang kamu. Saya mohon pamit dulu.
Saya harus dekat anakku sampai dengan 40 hari. Dan Ayu, perkenankan saya bertanya. Mengapa Tuanku Panglima Bernawa begitu mudah memberikan pedang sakti ini? Kakang Bernawa hanya menjalankan amanat sesuai dengan pesan pemiliknya. Siapa pemilik sebenarnya? Astagina. Kakang Bernawa menyebutnya kakek Astagina. Kau mengenalnya? Beliau adalah guru saya. Bagaimana ceritanya, Den Ayu? 26 tahun yang lalu, ketika Kakang Mas Bernawa pulang dari negara Niskala, di Bukit Harupat, dicegat oleh gerombolan panah besi yang dipimpin oleh Dursana. Kakang Bernawa terpleset jatuh ke jurang. Ketika hendak ditangkap untuk dijadikan sandera, ditolong oleh kakek Astagina. Gerombolan itu tidak berdaya. Terkena daya pedang biru dan pedang merah milik kakek Astagina. Setelah semuanya usai, kakek Astagina minta pada Kakang Bernawa agar memberikan pedang biru pada cucu laki-lakinya yang kelak akan mencegat dan mengaku panglima. Ciri-cirinya punya tai lalat di belakang telinga kirinya. Sedangkan pedang merah harus diberikan pada adik perempuannya. Namun, Kakang Bernawa tidak perlu repot-repot karena akan diambilnya sendiri. Kau punya adik perempuan, Brahma? Punya. Namanya Mantili. Utari pernah mengatakannya. Aku kurang peka. Seharusnya perjalanan takdir pedang merah dan pedang biru sudah dekat. Tapi justru aku yang menjauhkannya. Semua yang dikatakan kakek Astagina menjadi kenyataan. Seperti halnya pedang biru. Saya rasa kini giliran pedang merah yang akan menjalani takdirnya. Apa pesan selanjutnya apabila kedua pusaka itu sudah di tangan pemiliknya? Kedua pedang itu menyimpan teka-teki dan akan terungkap bila pedang itu ditempelkan satu sama lain.
Rencana ini sungguh bagus. Dan sudah seharusnya negara besar seperti Kuntala mempunyai gudang berbekalan seperti ini. Apakah ada yang perlu ditambah? Tidak. Cukup bagus dan jelas. Besok akan saya bawa menghadap Baginda. Kanjeng Tumenggung, kira-kira sudah sampai tahap berapa Dinda Mantili? Kalau lancar sudah sampai tahap 7. Tahapan untuk pangkat Senopati? Benar. Tapi dia akan terus untuk mencoba batas kemampuannya. Kanjeng Tumenggung tidak menunggunya? Tidak pantas, anak mas. Kalau saya hadir, nanti menimbulkan prasangka bahwa Mantili belum dewasa. Dan saya orang tua yang belum ikhlas. Padahal Senopati adalah jabatan teras dalam keprajuritan. Di pundaknya terpikul tanggung jawab ribuan nyawa prajuritnya. Keamanan, kehormatan bangsa dan negara. Dia harus bisa mengatasi kesulitannya sendiri.
Paman. Anda perlu apa, Raden, kemari? Saya menjemput Dina Mantili. Kira-kira sudah sampai di tahap berapa? Luar biasa. Dewi Mantili sudah sampai tahap 8. Raden kekasihnya? Hati-hati, Den. Punya istri sakti mandraguna. Kalau dia marah, habislah kita. Dari mana Paman tahu kalau dia sangat dikdaya? Selama 30 tahun jaga di sini, baru 2 kali ini yang bisa lolos sampai tahap 8. Kanjeng Panglima Rongkah juga Den Ajeng Mantili itu. Wah, masih terus. Tanda apa itu, Pak? Mudah-mudahan hanya cedera. Tunggu di sana, Den. Nanti diantar ke sana.